Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh di medan perang? Ada yang bilang bahwa Rasulullah tidak pernah membunuh walaupun di medan perang. Nabi SAW memang tidak disebutkan kalau pernah membunuh musuh di medan perang. Makanya Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah membunuh, gitu kan? Ini yang disebutkan dalam riwayat. Riwayat Nabi tidak membunuh siapapun. Nabi merindukan mereka itu masuk Islam. Siapapun dari umat Nabi harus bisa membaca dari sisi ini. Sisinya itu dikasih rambu-rambu. Semua yang terjadi pada Nabi adalah segala kebaikan. Gak ada yang jelek. Bukan dari sebuah yang salah. Gak ada Nabi salah. Tapi selama pribadi saya tidak dicaci maki betul. Insya Allah dan mulia kakek-kakek kami mengajarkan itu. Bahkan kami punya kakek, saya punya kakek, saya sudah dulu. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan, dia tidak akan mendekat. Saya sudah Muhammad yang 29. Yang pertama, kau harus tunjukkan bahwa engkau benar-benar umatnya Muhammad SAW, bukan cuma jenggotnya. Sunnah. Sunnah tapi ngomongnya kasar, Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Nabi SAW lebih lembut dari istrinya SAW. Saya tidak kakek, saya tidak tahu. Beliau dibunuh oleh Mulia. Pernyataan mengejutkan Bahar tersebut bermula saat Ketua Majelis Hakim Surahmat membacakan sebuah kisah Rasulullah yang dilempari dan dihina oleh kaum Yahudi. Apakah Habib pernah tahu Rasulullah SAW ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat. Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual itu lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut. Nah, yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau masalah pribadi. Beliau dihina dan dicaci, dimaki dan dilempari kotoran unta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Ada yang mengaku nabi palsu, dibunuh oleh beliau. Dibunuh yang mulia. Dan Kau lihat 13 tahun Nabi SAW nggak ada bunuh-bunuh, yang ada sahabatnya dibunuh. Hadisnya sahih, Nabi tak pernah membunuh, Nabi tak pernah memukul. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Dalam sidang kali ini, Bahar mengaku memukul korban dengan tangan kosong. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Ini adalah kalimat benar. Dan memang itu yang ada. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Itu bukan akidah ahlu sunnah. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Jadi ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan berdasarkan tidak. Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia yang paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Kamu berjanji dulu sebelum jadi,
Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Panji. Kenapa saya katakan dia Panji? Di kita juga mungkin presiden bukan ulama, tapi mau mendengar ulama. Ulama yang mana yang mau didengar? Ulama yang bisa lembut dalam menyampaikan kebaikan. Para pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Disebutkan oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak diperkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Fir'aun mengaku Tuhan nih. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, disuruh nasihati baik-baik. Fir'aun, jangan, kamu salah. Itu bahasa. Habib Bahar Smith kembali membuat heboh ruang persidangan. Kali ini berkaitan dengan pernyataan dia di muka sidang yang mengaku sebagai cucu ke-29 Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Bahar Smith itu diungkapkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan sopir taksi online Andriansah di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa 18 Mei kemarin. Bahar duduk sebagai terdakwa di dalam perkara ini. Pernyataan mengejutkan Bahar tersebut bermula saat Ketua Majelis Hakim Surahmat membacakan sebuah kisah Rasulullah yang dilempari dan dihina oleh kaum Yahudi. Dalam kisah itu disebutkan Rasulullah SAW kemudian heran tak kala orang Yahudi tersebut tak lagi mencaci dan melemparinya. Diketahui orang Yahudi itu tengah sakit dan Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi itu. Apakah Habib pernah tahu Rasulullah SAW ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat. Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual itu lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut. Bahar pun lantas menyatakan apa yang terjadi antara Rasulullah dan orang Yahudi itu merupakan persoalan pribadi. Nah, yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau masalah pribadi. Beliau dihina dan dicaci, dimaki dan dilempari kotoran unta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Ada yang mengaku nabi palsu, dibunuh oleh beliau. Dibunuh yang mulia. Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh di medan perang? Ada yang bilang bahwa Rasulullah tidak pernah membunuh walaupun di medan perang. Nabi SAW memang tidak disebutkan kalau pernah membunuh musuh di medan perang. Makanya Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah membunuh, gitu kan? Ini yang disebutkan dalam riwayat. Benar riwayat Nabi tidak membunuh siapapun. Nabi merindukan mereka itu masuk Islam. Siapapun dari umat Nabi harus bisa membaca dari sisi ini. Sisinya itu dikasih rambu-rambu. Semua yang terjadi pada Nabi adalah segala kebaikan. Gak ada yang jelek. Bukan dari sebuah yang salah, nggak ada Nabi salah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah, tutur Bahar. Jadi, Rasulullah selama masalah pribadi, beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan, kata Bahar menambahkan. Bahar kemudian menceritakan kisah pribadinya. Bahar juga mengaku kerap dicaci maki, namun tak pernah dibalas dengan cacian juga. Nggak perlu apa semangat hanya melakukan tindakan-tindakan yang arogan, enggak. Jadi kau perlu mencontoh Nabi SAW. Tunjukkan akhlaknya. Jadi orang itu, banyak orang-orang non-muslim melihat, menilai Islam lewat orang Islam. Kita udah tahu itu penilaian yang tidak
tepat dan itu salah. Namun kita nggak bisa merubah penilaian mereka. Sekarang kita harus merubah diri kita. Bahkan sampai-sampai berurusan yang mulia, ada di Singkawang ada orang yang menghina saya, dan di media sosial dia hina saya, kemudian dilaporkan. Saya bikin surat yang mulia, saya bikin surat untuk saya mohon kepada Majelis Hakim Singkawang untuk membebaskan yang sudah menghina saya, karena saya sudah memaafkan dia dan dia tidak memiliki salah kepada saya. Karena saya sudah memaafkan siapapun yang menghina pribadi saya, asalkan tidak menghina agama saya, kata Bahar.